Bapak pejabat kepala desa beserta teman-teman perangkat desa yang saya hormati, Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu pendamping desa, yang saya hormati teman-teman kader, guru TK PAUD, teman-teman tim pendamping keluarga ada 3 dari unsur bidan, unsur PKK dan unsur KB. Singkatnya, hadirin yang hadir pada kegiatan rembuk stunting pada pagi hari ini yang sama saya hormati. Sekali lagi saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah kita semua hadir di pagi hari ini untuk membahas segala keterkaitan terkait dengan penanganan stunting di Desa Adobala ini. Tujuan kita pada pagi hari ini duduk bersama untuk membahas atau mengangkat segala persoalan, kendala-kendala atau hambatan serta hal-hal baru sebagai perencanaan kita bagaimana kita mampu menekan bahkan menghilangkan sama sekali stunting di Adobala ini. Tentunya ini merupakan perencanaan kita bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi. Hasil daripada hari ini nanti akan kita usul kembali untuk perencanaan kegiatan di 2024. Sehingga kami tim dari kecamatan yang turun hari ini untuk kegiatan rembuk, nanti di Musdem Bandes juga kami akan turun lagi. Kami kawal terus, ini perintah langsung dari Pak Camat. Karena sebelumnya bahwa hasil rembuk stunting juga kadang-kadang dibicarakan terus habis untuk tindak lanjut sampai ke anggarannya tuh mungkin hampir sebagian saja yang masuk, tapi banyak yang ditinggalkan mungkin. Untuk itu, untuk pencegahan stunting ini ada 5 layanan konvergensi. Yang pertama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Untuk kesehatan ibu dan anak ini pemerintah sangat berupaya keras, telah menempatkan kader-kader posyandunya, telah menempatkan tim pendamping keluarga, telah menempatkan KPM, dan juga bagaimana memperdayakan PKK yang ada di desa untuk mengurus masalah kesehatan ibu dan anak. Tentu upaya ini sudah kita laksanakan bersama, tetapi kita juga kembali kepada peran diri kita masing-masing, kembali kepada ibu yang bersangkutan tersebut. Itu juga menjadi fokus yang paling utama. Kita boleh bekerja, tetapi kembali kepada ibu tersebut, bagaimana dia bisa membangun diri keluarganya untuk bebas dari masalah-masalah terkait dengan stunting tersebut. Dan juga anak, para kader, para bidan, para tim semua sudah bekerja secara maksimal. Namun peran daripada orang tua, pola asuh anak, pola makan anak juga menjadi fokus yang paling penting dalam penanganan angka stunting yang ada di Desa Adobala ini. Yang berikut
Yang berikut adalah konseling gizi terpadu. Penyuluhan terus disampaikan pada saat posyandu, pada saat pertemuan-pertemuan terkait dengan kesehatan telah disampaikan berulang-ulang. Tapi bagaimana kita semua dapat berperan lebih maksimal lagi untuk penyuluhan ini? Mungkin satu kali kita omong juga belum, 2-3 kali, bahkan yang mendengar juga mungkin bosan. Tetapi bagaimana kreasi kita agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada sasaran-sasaran dapat diimplementasikan untuk perubahannya. Terus yang berikut terkait dengan perlindungan sosial. Pemerintah tidak hanya sampai pada menurunkan tim-timnya, tetapi pemerintah juga bagaimana untuk menjamin perlindungan sosial kepada masyarakat, terkhususnya kepada anak-anak atau ibu-ibu dengan kasus stunting dan lain sebagainya. Tentu pengurusan layanan kesehatan, misalnya beberapa bulan yang lalu kan kami datang dari kecamatan untuk kita sama-sama membahas tentang BNBA keluarga miskin. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pemerintah kabupaten menyurati kami pada tanggal 31 Mei kemarin terkait dengan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk pemerintah desa mendata kembali kepala keluarga miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Ada desa lain menunggu masyarakat datang lapor, kalau yang belum punya kartu jaminan kesehatan datang lapor ke pemerintah desa, sehingga pemerintah desa usulkan ke dinas terkait. Tapi di sini kami sarankan Bapak Desa memperdayakan kepala dusunnya untuk menjemput bila perlu, menjemput agak segera karena kuota juga, ini pakai kuota juga ya, sehingga siapa cepat berarti bisa dilayani. Dan kami harapkan teman-teman tenaga aparat desa bisa bekerja maksimal sehingga bisa mendata kita buat gondongan semua, kita usul saja dulu yang belum punya kartu jaminan sosial itu pemerintah sudah membuka ruang dan itu sudah tanggal 31 Mei 2023 dan kami tidak bersurat lagi karena sebelum itu kami sudah menyampaikan pada tanggal 16 Maret sehingga yang kita laksanakan itu hari atas dasar surat itu. Jadi poin yang ketiga yaitu bahwa pemerintah desa segera memfasilitasi pembuatan kartu jaminan sosial untuk masyarakat yang belum memiliki kartu jaminan sosial pada dinas terkait. Itu poin kami pada surat tanggal 16 Maret. Terus pemerintah juga telah mengelontorkan beberapa program bantuan, misalnya PKH, BLP dan lain sebagainya untuk salah satu tujuannya untuk menekan angka stunting ini juga ya. Bagaimana membantu keluarga miskin agar pemenuhan kebutuhan keseharian hidupnya dalam hal ini pangan, sandang, papan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Terus paket layanan keempat yaitu sanitasi dan air bersih. Untuk air tentunya kita di Lolema ini bersyukur ya ada Waitoko sehingga untuk air kita bisa terpenuhi. Terus yang berikut bahwa untuk tahun 2023 ini ada 3 desa di kecamatan Kulbagolit yang mendapat program Pangsimas, salah satu yaitu desa Adebala. Tentu program ini memperdekat lagi bagaimana sambungan sampai masuk ke rumah-rumah program ini. Air yang sudah ada bagaimana bisa sampai ke masing-masing rumah sehingga masing-masing rumah langsung membuka keran dari rumahnya sendiri, tidak berebut-berebut dan
serangan dari masing-masing rumah. Ini juga kita sangat bersyukur bahwa di kecamatan kemarin di kecamatan juga banyak yang desa yang protes. Kenapa? Karena anak-anak PAUD juga masih ikut dalam ini posyandu. Anak-anak masih di bawah umur 5 tahun, berarti belum bisa, masih dalam ikatan posyandu. Tentu lain PAUD ini sebentar kalau ada hal-hal atau yang perlu untuk menangani PAUD bisa disampaikan Ibu ya. Kurang ada di lembaga misalnya jambannya atau tempat cuci tangannya atau dan lain sebagainya untuk menunjang kesehatan anak. Kalau masih kurang bisa disampaikan sehingga Bapak Desa atau bisa menganggarkannya kalau ada anggaran lebih nanti. Usul saja dulu ya. Jadi yang Ibu Bidan dia kan juga sama. Apabila ada yang kurang ingin dibutuhkan disampaikan sehingga diusulkan dulu. Apabila kita kawal nanti dalam musrentan des, kalau dirasa bahwa ini sangat penting dan menjadi prioritas sangat urgen, maka kalau kita usulkan untuk diperingkat menjadi peringkat pertama. Mungkin dari kami itu saja, kurang dan lebih kami mohon maaf, nanti kita berkembang pada diskusi.